teman-teman semua, sudah lama sekali ya saya tidak upload karena kemarin habis liburan ya sepanjang Lebaran, jadi belum bisa bikin video. Selain ada liburan dan juga aktivitas keluarga, sebenarnya belum ada atau bingung juga mau konten apa ya. Tapi sekarang udah nemu, jadi saya sekalian udah selesai liburannya. Saya langsung bikin konten aja ya untuk di video kali ini. Ya, sebelumnya tuh ada hoax-hoax ya sebenarnya di Facebook, tapi ya udahlah ya nggak apa-apa sebagai penghibur. Kalau teman-teman bingung hoaxnya apa ya paling sebeberapa orang viewer pasti udah tahu lah. Ada beberapa hoax yang disebarkan di grup Facebook ya, tapi nggak apa-apa. Sebagai penghibur ya daripada grupnya sepi di Facebook, jadi ada sedikit penghibur gitu ya. Oke, jadi mau bahas apa sih kali ini ya? Ada beberapa hal yang mau saya bahas sih, nggak penting-penting banget, tapi ini sangatlah penting ya, sangatlah penting. Nggak penting banget kok, tapi sangat penting. Gimana? Ya bagi teman-teman yang mau nabung atau mau merencanakan sesuatu ini bakal penting banget ya. Nanti saya bakal bahas di tema yang selanjutnya. Kalau yang pertama saya bakal bahas ini dulu teman-teman karena kebetulan tadi udah ada update ya. Untuk yang ini Obito udah ada yang ininya ya, udah ada banner Triple S rerunnya ya, yaitu ada Raikage, ada Kushina juga tadi. Satu lagi apa ya? Saya lupa tadi tuh. Pokoknya ada tiga lah. Kemarin juga ada teman saya nanyain kapan Kushina masuk ke rerun. Saya bingung kan sekarang masuk ke rerun atau tidak karena di sini senjatanya weaponnya cuma ada satu gitu ya. Kalau di sini ada weapon Kushina, weapon Raikage itu kemungkinan mereka yang bakal di rerun. Tapi karena tidak muncul jadi saya tidak bisa memastikan. Dan akhirnya tadi muncul ya untuk Raikage sama Kushina dan satu lagi saya lupa, mohon maaf karena tadi saya langsung pencet aja. Jadi nggak tahu viewer saya jadi atau tidak untuk gacha Kushina karena ada beberapa kekurangan ya, beberapa kekurangan yang saya kasih tahu ya kebutuhan atau keputusan ada di tangan masing-masing ya karena dia tuh mau join tim Jinchuriki gitu ya. Ya. Oke, jadi ini aja yang pertama, terus yang kedua saya besok bakal gacha ya, bakal gacha Obito jadi ditunggu aja besok itu kan hari apa ya? Sekarang hari Selasa, besok hari Rabu tanggal 9. Rabu tanggal 9 ini bakal kebuka teman-teman. Jadi nanti yang PS3 bakal kebuka. Jadi saya nanti besok sekalian bikin video. Saya gacha dulu di sini ya. Di sebelah sini nih. Saya gacha dulu entah sampai 100 atau enggak sampai 100 ya. Atau 80 doang. Gitu ya. Sisanya nanti saya menyusul di luar video. Tapi yang jelas nanti saya bakal gacha di sini juga. Mungkin sekitar 80 lah ya. Minimal. Habis gacha saya langsung tukar semuanya. Besok tuh ya rencananya. Sini tukar semua. Kemudian nanti saya bakal gacha Obito sebanyak sekitar 300 scroll ya. Jadi nanti ditunggu aja, paling saya baru bisa buat videonya pulang kantor tuh jam 5 sore. Nanti jam 5 sore saya bisa langsung bikin videonya dan nanti malamnya bisa saya rilis ya bagi teman-teman yang mau lihat untuk gacha Obito. Ya untuk 300 scroll itu biasanya cuma dapat sekitar 120 shard ya atau bintang 4 lebih dikit ya. Jadi nanti memang saya harus nabung lagi supaya dia ke bintang 5. Karena ada lifesteal-nya tuh di sana semua yang bintang 5 ya, lifesteal sama damage reduction-nya. Jadi memang cocok atau lebih bagusnya kalau udah di bintang 5. Jadi nanti ditunggu aja ya untuk saya gacha Obito. Nah, kemudian apalagi yang mau saya bahas yaitu adalah yang penukaran di sini teman-teman. Kemarin tuh kan saya udah pernah juga bikin videonya ya untuk the exchange di sini apa aja urutannya. Itu udah pernah saya buat, tapi sekarang karena di Cina itu update terus dan di Vietnam juga update ya. Jadi udah ada info terbaru untuk urutan yang di sini. Dan urutan di sini nanti akan membuat teman-teman sedikit bergembira ya, terutama untuk bagi tim api. Karena biasanya tim api itu bermain hidden, damage-nya sangat tinggi dan juga punya damage area yang luas gitu ya. Gitu. Terus yang unik banget tuh apa sebenarnya dari Hidan? Dia itu bisa dihidupkan lagi dari hero api yang sudah mati. Itu faktor pentingnya karena walaupun damage-nya sakit tapi
creep gitu ya damage-nya. Kalau kita kalah speed itu bisa mati duluan Hidan kita. Tapi Hidan itu keunikannya dia bisa hidup kembali gitu ya. Beda sama Guy, beda sama Naruto ekor 9, beda sama apa lagi ya? Yang damage-nya sakit tapi agak sedikit darahnya kecil ya. Mungkin itu aja ya. Mereka sakit semua tuh, ekor 9, Naruto, kemudian Guy. Tapi kelemahannya kalau mati ya udah mati gitu loh. Kalau Hidan tuh bisa hidup lagi. Nah, untuk urutannya kapan sih Hidan gitu kan teman-teman mungkin ingin tahu gitu ya. Nah, saya udah pernah bikin videonya tapi udah ada yang update terbaru teman-teman. Jadi gini, untuk ini kelihatan nggak ya? Saya harapannya kelihatan ya. Saya giniin aja lah ya. Yang pertama ini adalah Itachi ya, dan kemudian Hoshikage Kisame. Ini seakan-akan sebenarnya penukaran di sini ini seakan-akan adalah urutan banner sebenarnya. Urutan banner. Jadi setiap sebulan sekali ya, nanti teman-teman lihat sendiri di masing-masing server beda-beda soalnya. Ini nanti bakal berganti untuk hero-heronya dan ini bisa ditabung. Sekali lagi ini bisa ditabung, silahkan tabung aja untuk hero SS Plus yang 800. Jangan ngambil kroco-kroco SS gini, kalau menurut saya sih nggak penting ya. Tabung aja sampai 800 sudah. Jangan ngambil yang SS karena yang SS bisa dapat dari sini. Ya, dapat dari sini ya. Oke. Jadi nanti untuk yang pertama itu adalah Itachi, teman-teman. Itachi dan Kisame ya. Bedanya sih Kisame ini 600 dan Itachi 800 ya. Udah pernah saya bahas juga sebenarnya dua hero ini kurang worth it karena dapat shardnya susah apalagi F2P jangan sampai ngambil ini. Tapi kalau memang maksa mau ngambil karena suka Itachi, misalkan Itachi adalah salah satu ninja paling terkuat di serial Naruto gitu ya. Madara pun lewat karena Itachi ini sering dikatakan Itachi King gitu ya. King Itachi ya silahkan boleh ambil. Tapi nanti resikonya dia untuk bintang 5, bintang 6 atau apalagi buka gate gitu ya. Itu bakal susah banget. Nah, yang kedua ada Taka teman-teman sama Conan juga dikeluarin ya. Ini SS Plus pertama dan SS Plus yang bisa dibilang gratisan lah. Sasuke Taka juga keluar sebagai banner pertama ya di server Cina ya. Ini sebenarnya urutan ini nih ngikutin server Cina teman-teman kalau teman-teman mau tahu ya. Jadi Sasuke Taka, kemudian Raikage dan juga Mifune ya. Sama-sama 800 ya di sini ya 800 nih. Kemudian Conan ini 600. Untuk hero SS biasanya di 400 tuh. Tapi nanti ada yang lebih mengejutkan lagi. Bakal saya scroll ke sampingnya. Ini masih biasa lah. Nah, ini selanjutnya ada Meiterumi ya. Untuk di setelah siapa tadi? Raikage ya. Kemudian ada Naruto ekor 4 ya. Di sini urutannya. Silakan teman-teman dicek dulu sekarang udah nyampe mana di server-server ya. Karena setiap server beda. Misalkan sekarang teman-teman udah di Meiterumi nih. Berarti nanti setelah ini habis besoknya adalah Naruto ekor 4 gitu ya. Siap-siap aja kalau mau ngambil ekor. Nah, kalau sekarang udah di ekor 4 berarti selanjutnya ada si Guy. Kalau memang mau ngambil Guy gitu ya di 800. Oke, selanjutnya Guy. Ini Jiraiya Jiraiya biasa ya. Jangan sampai salah pilih. Kemudian ini ada Onoki ya. Habis Guy terus Onoki. Kemudian ada Shisui. Shisui habis Onoki. Nah, kemudian Kaze Kagegara. Nah, ini teman-teman yang mengejutkan. Kalau saya pribadi masih di Sage Jiraiya ya, karena ini sama persis kan ya. Sage Jiraiya, Orochi, dan eh Pain ini ya saya ambil karena saya butuh Sage Jiraiya di masa mendatang. Karena untuk di barisan belakang. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ini teman-teman. Adalah si Hinata 800 ya. Kemudian ada Tobi juga. Nah, yang selanjutnya ini teman-teman ada si Hidan dan juga Meiterumi. Jadi kalau teman-teman menunggu Hidan berarti nunggu sampai bulan ke-12, tepatnya 1 tahun ketika teman-teman sudah bermain gitu ya. Jadi kalau saya sendiri masih ke 10 bulan, artinya ini saya udah bermain sekitar 10 bulan kurang ya. Karena kalau ini habis aja itu terhitungnya kita udah 10 bulan. Tapi karena ini belum habis, maka saya masih 10 bulan kurang bermain game ini. Selanjutnya nanti bakal masuk ke Hyuga Hinata. Nah, selanjutnya itu baru si Hidan. Teman-teman kalau misalkan masih server baru gitu ya, masih server sekarang server baru saya nggak tahu server berapa. Masih bulan pertama masih Itachi dan Kisame. Kapan nih saya bisa ngambil Hidan dari penukaran?
Ya jawabannya nunggu 12 bulan dari teman-teman main di server yang sekarang lagi dimainin gitu ya. Karena itu bertahap, setiap bulannya baru ganti, baru ganti, baru ganti sampai nanti akhirnya 11 bulan kemudian ya tentunya. Itu bakal muncul hidan gitu teman-teman. Kayak udah paham ya jadi bagaimana sistem dan urutannya ya. Jadi dikondisikan masing-masing lah. Karena kalau teman-teman masuk tim tanah saya yakin pasti teman-teman ngincernya adalah Gai, Onoki dan juga KZK Gegara gitu ya. Silahkan dilihat aja nih ini berapa bulan ke berapa dan urutannya setelah apa gitu ya. Biar teman-teman ada persiapan. Tadinya saya mau ngambil ini juga nih. Saya mau ngambil pen ini tapi saya akhirnya sabar-sabar akhirnya ganti ke Jiraya dan ada info dari server Cina bahwa ada pergantian Hidan masuk ke penukaran. Ya. Dan satu lagi yang mungkin teman-teman nggak begitu notice dan ini sampai saat ini jadi acuan ya bagi player-player yang udah di server tua. Apa itu? Nah, lihat kalau teman-teman lihat dari tadi SS Plus tuh nilainya 800 800 semua ya kecuali untuk yang di sini teman-teman. Kecuali yang ini ya, ini 600 ya Hisame, kemudian Conan 600. Nah, saya mau liatin juga untuk di bagian Meturmi, di sini 800 ya. Teman-teman lihat sendiri ini 800 koin, nggak tahu kelihatan nggak? Kayaknya kelihatan lah. Ini 800 koin teman-teman, ya. Nah, tapi di sini di Hidan gitu ya, saat Hidan keluar, Meturmi itu jadi 400 teman-teman. Jadi kemarin sempat jadi perbincangan hangat di server Vietnam bahwa akan ada diskon penukaran untuk SS Plus di exchange gitu ya. Sini bisa sampai 400. Tapi ya tadi syaratnya harus muter ke 12 bulan gitu ya. Dan kita nggak tahu nih untuk urutan di gratis atau diskon SS Plus nih munculnya kapan ya. Karena kaget juga kok bisa SS Plus setara dengan Hero SS gitu ya. Jadi nanti di sini dapat membuktikan bahwa semakin lama atau semakin tua server teman-teman, maka semakin mudah untuk mendapatkan SS Plus gitu ya. Karena saya yakin kalau mereka main tim air dan udah di server tua, itu kemungkinan main Meiterumi gitu ya. Dan khawatir Meiterumi itu udah bintang 6, bintang 7 dan get maksimum juga gitu ya. Jadi mereka nggak sempat ngambil yang versi 400 sama kayak saya Hidan ya. Hidan saya udah mau max getnya, udah mau bintang 7. Tapi baru muncul di sini kondisi 800. Mungkin nanti beberapa bulan kemudian, misalkan bulan ke-16 ini muncul Hidan dalam diskon 400. Tapi saya posisinya udah bintang maksimal gitu ya. Udah get maksimal. Jadi saya nggak bisa kebagian Hidan di saat diskon 400 gitu ya. Intinya gitu, itu butuh waktu yang lama sih. Biasanya untuk hero-hero air gitu ya, mereka masuk tim air ya ini udah maksimal gitu. Percuma juga ngambil di sini gitu ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi info aja buat teman-teman kalau memang mau ngambil Meitoumi. Kayak saya nih contohnya, saya sebenarnya tadi mau bintang tujuin dulu untuk untuk si Hidan ya, pakai shard gitu karena shard saya udah cukup untuk bintang tujuin dia untuk get maksimum. Itu bisa sebenarnya saya lakuin karena saya shard SS Plus tuh udah banyak banget ya. Saya bingung mau dipakai apa, tapi nanti buat ekor 4 mungkin ya atau sama Pain. Ini saya punya 210 juga gitu ya. Kalau buat upgrade hidden ke bintang 7 dan maksimum get itu bisa aja. Ya, bisa aja. Tapi karena saya udah dapat info dari server sebelah bahwa akan muncul hidden di sebelah sini gitu ya. Sini. Saya kan udah 500 ya. Berarti masih ada waktu 7 hari, 1 bulan 7 hari ya buat menunggu hidden datang. Otomatis enggak, 1 bulan 23 hari dong kalau gitu ya. 1 bulan 23 hari, anggaplah 2 bulan lagi. Jadi, otomatis yang tadinya saya mau menggacha Hidan di banner rerun ini kalau udah muncul gitu ya. Jadi saya tidak akan menggacha Hidan. Saya tetap bakal ngambil tapi saya bakal sisain 80 shard supaya dia ke bintang 7-nya lah. Maksimum getnya itu sampai bintang 7-nya. Saya sisain 80 shard. Saya nunggu dari sini. Dari exchange. Jadi nanti untuk di rerun saya bisa ngambil hero lain. Contohnya ekor 4 dan lain sebagainya.
Nah, itu adalah fungsi dari kita mengetahui adanya ini. Jadi kita nggak mubazir buang scroll, kita nggak mubazir buang koin yang ada di sini. Kita tahu kapan harus spending, kapan kita harus nabung. Gitu teman-teman. Makanya saya nggak jadi nanti ngambil hidan ke bintang 7. Kemungkinan ya itu ya, kemungkinan besarnya hidan saya baru bintang 7 dan maksimum get di 2 bulan ke depan. Gitu. Itu lama dong Bang kayak gitu. Emang emang tahan ya nggak bintang 7 dan maksimum getin dari sekarang? Jawabannya kalau saya tahan, kalau saya bisa nahan nabung seperti itu. Kadang ada orang yang mau cepat-cepat bintang 7, mau getnya dimaksimumin, ada itu banyak. Tapi kalau saya tipe orang yang main santai, yang penting semuanya bakal berjalan sesuai rencana saya gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi masih nunggu 2 bulan lagi untuk kedatangan hidan ke bintang 7 dan maksimum get gitu ya intinya gitu. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini untuk urutan exchange ya, terutama saya bahas tentang itu. Silahkan teman-teman ditunggu sesuai kebutuhan dan keinginan masing-masing ya. Jadi nanti bisa maksimal lah untuk strateginya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Untuk video gacha Obito ditunggu untuk besok malam ya. Mungkin bakal rilis tanggal 9. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.